Muklis MU KHLI 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Iman, bapak-bapak, orang tua, ayahanda, tokoh masyarakat. Mohon maaf, Nabi tahu satu persatu. Imam kita, ustaz kita di masjid ini yang kita muliakan, ibu-ibu serta anak-anak yang hadir pada subuh ini. Insya Allah semua kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama kita puji Allah, kita bersyukur kepadanya, kita lafalkan alhamdulillah. Salawat dan salam buat Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kajian subuh kita ini seperti disampaikan ya dalam pengumuman, kita membahas tema atau judul sejarah awal kurban dan hikmahnya. Jadi Bapak Ibu, berbicara kita tentang kurban ini, setidaknya Allah sebut dalam 4 surah. Satu nanti di dalam surah Al-Maidah, surat yang kelima ayat 27-28. Itu tentang sejarah awal kurban dan hikmahnya. Nah, yang kedua nanti bisa kita temukan dalam surah As-Saffat, surat yang ke-37 ayat 100 sampai 110. Siapa yang Allah kisahkan di situ? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail. Tentang apa itu? Tentang pemahaman kurban, atau Allah kembali meluruskan praktek kurban. Yang ketiga nanti kita temukan dalam surah Al-Kautsar. Nah, ini surah yang favorit ya. Kita hafal semuanya karena mungkin sering langganan kita baca. Apa itu? Inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Surat yang ke-108 ayat 1 dan 2. Tentang apa itu? Tentang hukum kurban dan tujuannya. Lalu yang keempat dalam surah Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 28, 36, 37. Tentang apa itu? Tentang teknis pelaksanaan kurban. Nah, teknis Pak. Semua teknis Bapak Ibu di situ landasannya, didukung oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
beberapa daging, kemudian dimasak, makan sama-sama. Aduh tuh Bu. Nah, ya. Bagaimana hukumnya? Boleh apa tidak? Kalau boleh apa syaratnya? Itu teknik. Kemudian Bapak Ibu, apalagi ya? Aduh, nah Bapak Ibu misalnya orang mendaftar atas nama almarhumah, ada Bu? Ya. Ada ya? Nah, bagaimana pula hukumnya? Boleh apa tidak? Kapan dibolehkan? Apa syaratnya? Itu teknis. Ya. Ustaz, bagaimana ada kupon khusus untuk bekerja sebagai upah? Masih ada di sini, Pak? Ada. Yang mana hukumnya itu? Ya kan? Boleh apa tidak? Halal atau haram? Nah, bagaimana pula hukum jual kulit? Boleh apa tidak dijual kulitnya? Kalau boleh, kemana kita berikan? Atau bagaimana solusi terbaiknya? Nah, itu. Termasuk Bapak Ibu, ada pula yang bertanya, Ustaz, kami alun akikah lah. Kami kabar kurban. Mana didahulukan? Ada ke Bu? Nah, itu motek ya. Termasuk adab menyembelih, ya kan? Jangan ada je lah Bapak Ibu. Aku jauhi terakhir itu ada Ustaz. Menjauhi Bali mah, ya kan? Nah, ada Pak. Kalau soal haji itu sudah Allah tundukkan hewan itu untuk kita manusia. Tidak ada istilahnya mada Pak. Kalau mada nyabi ya Pak, menjauh-jauh aja sifat awak ada kan? Ada itu. Sudah berarti kalau nyamada ya berarti ada adab-adab penyembelihan yang kita langkahi. Nah itu dia Pak. Ya Bapak ya, teknis. Masuk kata Nabi, janganlah kalian mengasah pisau di hadapan sapi yang masih hidup. Itu sama dengan membunuhnya 2 kali. Ya Pak, kalau mengasah pisau manduk Pak. Ya nampak di jauh itu. Menyembelihnya jangan di hadapan temannya masih hidup. Oh Ustaz, dia nak utak, nama utak anak tu Pak. Nalurinya ada. Ya kan? Dia Bapak Ibu dimarahi-marahi. Ayat termasuk bagaimana pula Bapak Ibu menahan tidak makan sampai pulang sholat Idul Adha. Ya Bu, tidak makan Ibu kan? Tidak makan itu apa namanya? Puasa namanya itu Ustaz. Padahal kata Nabi, ya puasa di Yaumul Idain, di 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha, haram. Tidak ada puasa. Lalu apa namanya? Itu lagi bahas. Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Namun karena waktu yang sangat terbatas 25 menit, ya Bapak ya, tak mungkin lagi dibahas semua Pak. Maka yang pertama saja kita bahas apa itu sejarah awal kurban dan hikmahnya. Bapak Ibu jemaah rahimahullah, kalau Ibu ditanya atau Bapak, siapa yang pertama diperintahkan kurban itu siapa? Siapa Bu? Coba lagu mau minum loh di. Siapa Bu? Siapa? Yang kurban adalah Nah itu dia. Umumnya umat Islam akan menjawab itu. Yang pertama diperintahkan kurban Nabi Ibrahim. Nah itulah kita mengulang-ulang haji. Ya. Yang pertama diperintahkan kurban sejarah awalnya bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu memang dalam surah As-Saffat yang tadi ya, surah ke-37 ayat 100 sampai 110. Di situ Allah ingin menggambarkan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu dengan putranya Ismail itu meluruskan kembali praktek kurban yang sudah terjadi penyimpangan itu. Makanya kata Allah, qala Ibrahim berkata apa? Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka, ya anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Siapa yang disembelih? Ismail, orang manusia. Dan itu dia lakukan. Lalu apa kata Allah? Wa fadainahu bi dzibhin 'azim. Allah ganti Ismail orang itu dengan kibas hewan. Nah itu pesan Allah Pak. Apa pesannya? Jangan lagi menyembelih orang, jangan menyembelih manusia, cukup menyembelih hewan saja. Nah, itu Allah meluruskan semuanya. Kenapa Bapak Ibu? Itu dalam
Pertama diperintahkan kurban siapa Pak? Dua putra Adam, Qabil dan Habil. Setelah itu kurban terus Allah perintahkan, terus berlangsung. Tapi yang tadi terjadi penyimpangan demi penyimpangan. Apa itu? Orang bunuh orang sembelih orang sebagai kurban katanya. Bahasa Arab ininya tumbal, ya nak. Di berbagai daerah mereka baru. Contoh apa? Di Sungai Nil. Ibu tahu Sungai Nil? Di mana Sungai Nil, Bu? Di Mesir, betul. Sungai Nil itu Pak Ibu, itu adalah sejarah dari mulai Mesir kuno dulu ya. Kalau Sungai Nil itu kering Pak, apa yang terjadi? Dicarinya wanita cantik, Ibu ya, yang perawan. Lalu dimintanya kepada ibu bapaknya dengan sukarela, diberikan. Kemudian disembelihnya anak gadis itu, dialirkan darahnya ke sungai ini. Apa namanya itu? Kurban katanya. Tuh. Untung ibu nak ibu zaman itu ya. Kalau dia zaman itu lebih kena dapi ibu. Ibu cak-cak apa? Ibu, makanya itu contoh. Tapi cewek kami Ustaz, saya apa? Bapak Nabi siapa Pak? Abdullah. Kan Abdul Muthalib kakeknya, ya benar-benar tadi itu. Kalau saya punya anak 10 laki-laki, 1 saya kurbankan di hadapan Ka'bah itu. Apa yang terjadi? Ya ini Allah. 10 anak beliau yang paling musuh Abdullah, abang Nabi itu, dibawa Pak ke Ka'bah. Diundi, jangan kena dabiah. Muncullah, dapatlah nama Abdullah. Berarti siap-siaplah Abdul Muthalib kamu menyembelih Abdullah itu. Nampak ada orang-orang kamu Abdul Muthalib menyembelih Abdullah, ikut nazaramu. Jangan, Abdullah itu orang baik, jangan disembelih. Itu bakal ikut nazar. Baiklah itu orang alim. Tanyakan solusi kepadanya. Baiklah, pergi. Apa solusinya? Tambahkan undian itu dengan 10 nama ekor unta. Tambahkan. Tambah 10 Pak. Dicabut Abdullah dulu. Tambah 10 lagi. Cabut Abdullah dulu. Sampai 10 kali tambah. 10 kali 10 berapa? 100. Di ke 100 tambahan nama unta itu barulah dapat nama unta. Nah, penasaran juga belum kali. Cabut sekali lagi buru unta. Cabut sekali lagi buru unta. Nah, barulah Bapak Ibu solusinya apa? Ganti penyembelihan Abdullah dengan 100 ekor unta. Ada sembelih orang Bapak. Alih Pak. Umar bin Khattab pun ya zamannya khalifah. Gubernur Mesir salah satunya siapa? Amr bin As. Dicari oleh Amr bin As tuh. Masih ada orang di Mesir itu kalau kalian ke Sungai Nil ya, anak gadis itu jampuan ke Sungai Nil itu. Ya tadi kurban sekecilnya Pak. Apa yang terjadi? Lalu mengadulah Amr bin As kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Disurati. Marah Umar. Dibalas suratnya dengan 2 surat. 1 surat untuk gubernur Amr bin As. Apa bunyinya? Hentikan praktek itu syirik. Hentikan. Yang kedua, surat kepada Sungai Nil itu sendiri. Oh, jadi bersurat ke Sungai Nil Pak. Tapi sebelum dilemparkan surat itu dibaca oleh Amr bin As. Apa bunyinya? Dari hamba Allah Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Wahai Sungai Nil, kalau engkau mengalir karena dirimu sendiri, jangan pernah engkau mengalir lagi. Tapi kalau engkau mengalir karena perintah Allah, kami mohon kepada Allah, alirkanlah airmu untuk bermanfaat bagi orang. Oh, diampuan suwe. Apa yang terjadi? Mengalir deraslah Sungai Nil itu. Ini kan ada praktek Pak. Tumbal itu ya, yang mereka sebut dengan kurban. Nah, kembali kita Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, siapa yang pertama sekali menyembelih
Eva diperintahkan kurban anak Adam. Siapa itu? Qabil dan Habil. Kamu lo coba pertanyaan bu, oh bu, lalu ibu tuh, kamu mau kau serius tu bakal tua seketik bu yo. Kamu ini, apa ibu? Bu sia yang pertama membangun Ka'bah siapa? Hah? Kan aku ibu tuh. Umumnya menjawab pasti siapa? Anak Ustaz, siapa yang pertama membangun Ka'bah? Nabi Ibrahim. Tuh. Ibu. Itu. Bapak Ibu lihat surah Al-Baqarah 127. Surah apa? Apa kata Allah? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu jadi apa Ibu? Apakah benar Ibrahim yang pertama bangun Ka'bah? Kata Allah, dan ingatlah ketika Ibrahim yarfa' meninggikan kembali al-qawaid, fondasi yang sudah ada. Nah, jadi artinya Ibrahim bukan pertama membangun, dia hanya meninggikan kembali. Kenapa? Terjadi banjir zaman Nabi Nuh, rata dengan tanah termasuk Ka'bah. Fondasi masih ada. Kata Allah ya Pak, ditinggikan kembali. Buktinya surah Ibrahim 37. Ibrahim 37 Bapak Ibu, apa kata Allah? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ibrahim itu membawa anaknya yang masih bayi. Siapa itu Pak? Ismail. Dari mana? Dari Palestina. Sebulan berjalan mendekati Masjidil Haram. Diletakkan anaknya inda baitikal muharram, dekat Ka'bah. Artinya Ka'bah sudah ada. Lalu siapa yang bangun? Itu kata Allah dalam surat Ali Imran 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangunkan wudi'a linnas, untuk manusia. Apa itu? Di Bakkah. Ka'bah. Di Makkah itu. Dia Pak Ibu, artinya apa? Ka'bah ya sebelum Adam turun ke bumi sudah ada. Siapa yang bangun? Allah alam. Ada yang tafsir mengatakan Allah yang bangun ketika menciptakan langit dan bumi. Ada yang mengatakan malaikat Allah perintahkan. Allah alam, banyak tafsir. Tapi yang jelas bukan Nabi Ibrahim. Itu buktinya ketika Abraham datang ya. Apa yang terjadi? Abdul Muttalib juru kunci Pak. Ya, dia kunci dia. Biarlah kunci Ka'bah. Ka'bah kok Allah pemiliknya. Allah yang lindungi. Nah, untuk aku beliannya itu apa yang terjadi? Kata Allah apa? Wa arsala alaihim thayran ababil. Itu buktinya Bapak Ibu yang harus kita ulang-ulang di kajian. Jadi Bapak Ibu, nah kembali kita surah Al-Maidah ayat 27-28 itu Bapak Ibu, Allah menjelaskan sejarah awal kurban. Apa kata Allah? Mari kita lihat. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Dan ceritakanlah Muhammad dengan sebenarnya kepada mereka. Siapa itu Pak? Dalam teks ayat ini kepada Yahudi. Kenapa Yahudi Pak? Aku sampai ke hati. Bapak Ibu, kisah dua putra Adam. Siapa itu? Sepakat ulama tafsir mengatakan Qabil dan tidak ada perbedaan. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua yaitu Habil diterima, dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku,
Jadi tamat. Kadang-kadang orang ini Bapak Ibu dalam acara itu saya sangka jadi saya itu ubi bisa jadi pola. Pola lama Ustaz. Dia lama begitu. Nah Bapak Ibu. Nah, lalu apa lagi dia lah? Ceritakan kepada mereka kisah dua putra Adam. Siapa tadi Bu? Allah tidak sebut namanya ya. Ibu. Sebenarnya bisa apa? Watlu alaihim naba'a Adam Qabil wa Qabil. Bisa apa? Bisa. Karena memang itu yang dituju Allah. Tapi Allah tidak sebut nama. Apa rahasianya Bunda? Begini, dalam tafsir itu kalau satu objek disebutkan namanya secara langsung, artinya kejadian itu hanya terjadi ketika itu saja, tidak akan pernah lagi terjadi. Itu kalau disebut nama langsung. Kalau tidak disebut, berarti kejadian itu akan terus berlangsung sampai kiamat. Contoh Al-Baqarah 102. Siapa yang Allah kisahkan Pak? Bu, kata Allah ada dua malaikat yang turun ke bumi, menjelma seperti manusia, mengajarkan sihir dengan izin Allah sebagai ujian bagi manusia. Siapa nama malaikatnya? Allah sebut langsung Harut wa Marut. Disebut langsung, itu nama asli itu Pak, malaikatnya. Kenapa disebut langsung nama malaikat? Karena malaikat yang seperti itu kata Allah hanya terjadi ketika itu saja, tidak akan pernah terjadi lagi. Disebut nama. Siapa lagi Bu? Ini disebut nama Maryam. Siapa Maryam Bu? Ibu Nabi Isa alaihissalam. Ya, disebut nama asli dia Maryam. Cuma ada satu surat namanya surat Maryam, surat ke-19 ya. Maryam. Kenapa disebut nama langsung Bu? Karena kata Allah kejadian yang seperti Maryam itu hanya terjadi padanya saja. Apa itu Bu? Maryam tidak lelaki, tidak pernah disentuh oleh lelaki manapun. Hamil, iya Bu. Itu terjadi pada Maryam saja kata Allah. Jadi kalau ada orang ini dia tidak lelaki itu, tahu-tahu hamil, ibu tanya, apa hamil Pak? Maryam. Ya, itu Maryam jadi ya. Ada. Itu yang disebut nama. Yang disebut siapa Pak? Fir'aun misalnya Pak. Fir'aun itu Bapak Ibu bukan nama. Fir'aun itu gelar penguasa di Mesir kuno. Iya ya. Jadi nama asli itu Pak. Namanya siapa? Bisa jadi Ramses, bisa jadi Narmer, banyak Pak. Tapi Allah disebut nama Pak. Gelar penguasanya, pemimpin. Kenapa disebut Pak? Karena kata Allah, pemimpin, raja, penguasa yang zalim seperti itu, yang menganiaya rakyatnya, yang membunuh rakyatnya, yang mengusir rakyatnya, akan terus ada sampai kiamat. Bu, Fir'aun mati nak Bu? Mati nak Bu? Pi parangan menuju Fir'aun? Banyak. Oh banyak, ada aduh. Nah, Fir'aun. Siapa lagi Pak Bu? Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Siapa itu Bu? Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Itu bukan nama asli gelar ya. Abu Lahab, bapak api. Nama aslinya siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Pak bukan tahu Nabi. Tapi Allah disebut langsung namanya Abdul Uzza, disebut Abu Lahab. Kenapa Bu? Karena perangai sama Pak. Perangai yang Abu Lahab itu akan terus ada sampai kiamat. Orang yang menghalang-halangi dakwah, yang membubarkan kajian, yang mengusir-usir orang ke masjid, akan terus ada sampai kiamat. Jadi kembali kita Bapak Ibu karena konteks ayat ini, kata Allah tidak disebut nama Qabil dan Habil. Kenapa rahasianya? Satu, kalau disebutlah nama Qabil dan Habil, artinya kurban hanya terjadi ketika itu saja. Iya Bu? Tapi tidak disebut nama. Kenapa? Karena kurban kata Allah akan terus berlangsung sampai kiamat. Apa lagi? Kenapa mereka disuruh kurban? Karena adanya kedengkian si Qabil kepada Habil. Jadi tidak disebut nama kenapa Pak? Dengki kepada saudara itu, iri kepada saudara akan terus ada sampai kiamat. Nabi Yusuf
Siapa macam paknya ke semua Pak? Saudaranya, abang-abangnya, ya. Apa lagi Pak Ibu? Dengki kepada saudara itu terus ada. Apa lagi? Bahkan bukan hanya iri, karena iri adalah induk dosa. Kata Nabi, nak dibunuh irinya itu menjadi Pak. La aqtulanna, aku pasti membunuhmu. Dan itu dia lakukan. Apa artinya Pak? Saudara bunuh saudara, kata Allah, akan terus ada. Mau bertambah balik berita seorang bapak umur 60 dibacok lehernya sampai mati. Siapa yang bacok? Adik kandungnya memperebutkan harta warisan. Nauzubillah. Kenapa tuh Pak? Saudara bunuh saudara. Jadi Bapak Ibu, adanya mereka bermasalah iri, adanya keretakan hubungan. Lalu kata Allah, "Izqarraba qurbanan." Allah perintahkan mereka kurban. Apa arti kurban Pak? Asal katanya qaraba, dekat, ditambah alif nun menunjukkan kesempurnaan. Qaraba dekat, kurban kedekatan sempurna. Ibadah kurban Bapak Ibu Ayah Bunda yang menjadikan kita dekat sempurna dengan Allah dan dekat sempurna dengan sesama kurban. Apa sembahyang Pak nak kurban Pak? Taqarrub mendekat. Apa baca Quran taqarrub berkurban. Jadi Bapak Ibu, makanya pentingnya ibadah kurban. Kata Allah, maka diperintahkan mereka kurban kalau ada masalah Pak. Ya, ada cekcok kedua saudara ini. Seharusnya kalau kurban keduanya benar, kata Allah, semakin dekat hubungannya. Tidak ada lagi masalah. Coba. Tapi apa terjadi? Si kopi yang bermasalah, kurbannya asal-asalan, sehingga ditolak oleh Allah, maka irinya nak hilang. Itu Pak. Ya. Ada apa Ibu? Ini masuk kita kepada hikmah lagi. Apa itu? Itulah kata Allah. Ya, hikmah kurban apa Ibu? Sifat ananiyah itu bunuhlah. Ya. Makanya Bapak Ibu, bisa jadi selama ini kita hanya menyembelih hewan saja, belum berkurban Pak. Tuh, cuma rahasianya Pak, hikmahnya Pak. Dua orang yang berkurban kata Allah yang dua 100%. Satu diterima 50%, separuh. Satu ditolak 50%. Apa salah Allah Pak? Nanti sampai kiamat banyak orang berkurban banyak. Tapi ingat, separuh yang diterima, separuh ditolak. Bu, lebih bisa Ibu menjawab kurban Ibu nanti tahu itu diterima oleh Allah. Hah? Bapak ragu menjawab. Bu, itu kan urusan Allah dan betul. Tapi Allah sudah memberikan indikasinya. Lanjutkan ayatnya Pak. Tadi kurban saya tadi ngomong Habil ya. Apa kata Habil? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani Habil. Kalau engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak, aku tidak akan melawan. Aku lipat tanganku. Kalau itu membuatmu senang Habil, lakukanlah. Kenapa Habil bisa seperti itu Bu? Karena kurbannya diterima. Nyodak ego lagi, tidak egois, ya. Maka itulah Bapak Ibu. Ibu kalau bertanya Ustaz, kurbanmu tiap tahun diterima dari Allah. Ibu jawab sendiri. Masih ada tak ego Ibu? Ya. Tapi kalau Ibu rasa mengalah, mementingkan orang, yang penting orang bahagia, kurban Habil. Paham ya? Dia Bapak Ibu. Makanya jangankanlah setelah itu ya, setelah kurbannya. Di kurban itu siapa? Lagi siapa menjawab jemaah? Mana si Habil, mana si Habil? Kalau ada Pak peserta anak jadi dari panitia Pak, kalau jatah Pak peserta, ini saya lihat. Iko saja. Kamu kurban 2,7, Siko berapa? 2, 2,7 sama kok. Kok seketiknya? Itu siapa Pak? Habil. Waduh, mau ditinggal loh. Woi, bin balilah ya. Dia pikir 2,75 itu Pak. Api ke pasar beli dari yang lain. Percuma Pak. Dia pasti memikirkan diri. Manco ambo kan itu Pak. Egois. Makanya belum berkurban dia. Adalah Pak itu ngomong dia itu. Jadi beri-berikan peserta panitia. Pak, kau yang tahu Pak peserta Pak ini saya lihat. Alhamdulillah. Makasih Pak panitia. Tapi yang berdua di rumah lagi saya. Tidak bisa banyak makan daging loh. Kok banyak makan daging? Kok
kolesterol di pos itu, kan? Dia seketik Pak barokahnya saya. Dia melihat bagian. Itu kurban siapa itu Pak? Habis, Masya Allah ya, kan nampak tuh, ya kan? Jadi Bapak Ibu, itulah rahasia hikmahnya. Apa itu? Bunuhlah sifat ananiah itu, sifat egois kita, ya. Orang Bapak Ibu, makanya begini Pak terakhir ya. Surah Al-Baqarah itu ayat 30 Pak ya. Apa itu kata Allah? Ini rahasia Pak. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Allah Pak ingin menciptakan Adam ya, awak manusia Pak sebagai khalifah di bumi. Allah musyawarahkan, beritahukan kepada malaikat. Apa kata malaikat? Protes malaikat Pak. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia yang akan saling berbunuhan, saling melakukan pertumpahan darah di bumi? Apa kata Allah Pak? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Memang kata Allah, manusia itu sifat tabiatnya saling ego, bacakak, berbunuhan, ya Pak ya. Saya tumpah darah Pak, jelek gini Pak, ngiri bubuk Pak. Tiap hari Pak, mudah surang kini membunuh ini apa? Iya Pak. Ku pentingnya hikmah ku ulang-ulang Pak, kurban. Nah, Bapak Ibu, tapi kata Allah ingat, nanti aku perintahkan mereka kurban. Kalau kurbannya benar, mereka tidak ada ego lagi. Mereka tidak saling bunuh, mereka tidak bacakak. Pak, bahak orang bacakak Pak, saling ego. Dia bacakak ya Pak. Di jalan raya sebab orang melantak Pak, kecelakaan. Salah satu di antara penyebabnya adalah saling ego. Ambo tak aja, anu tak aja, oh baradu. Pinang kurban Pak, ambo tak aja, apa tak aja, aduh lah Pak, kurban. Paham Ibu Nada? Jadi kalau kurban kau benar, biar apa hikmahnya? Aman dunia aman. Suami istri tak akan sampai bercerai kalau kurbannya diterima oleh Allah. Bapak bercerai Pak, ego. Ambo jadi adik lena. Apa ambo sudah pernah mengganti ambo? Cara yang gini juga. Ya Bapak Ibu, egois janganlah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu inilah pesannya Bapak Ibu. Kenapa tadi kata Allah ceritakan kepada mereka siapa itu Yahudi? Kenapa Pak? Kata Allah Bapak dan Ibu, manusia yang paling egois di muka bumi ini siapa Pak? Itu dia. Tidak begini Bapak Ibu ya. Maaf penderita saudara-saudara kita di Palestina itu Pak. Saudara awak itu Pak, tubuh awak itu Pak. Jatuh juga dengan cuek Bapak Ibu. Dipertanyakan keimanannya. Jadi Bapak Ibu, ya itu Bapak Ibu apa yang tadi itu? Tanggal 7 Oktober itu ya 1.000 orang mati Ibu. Itu lo sabar lo dibanding kezalimannya sebelumnya. Kini Pak Lakara sudah meninggal 53.000 lagi ya Pak. Yang masyahid oleh Pak, yang menderita sakit, patah, cacat segala macam itu ratusan juta. Jutaan yang menanggung risiko Pak. Ini jodoh KD Pak, tidak. Ale, dah boleh masuk bantuan, dah boleh makan masuk. Ale Pak, nyobong dia ale. Alunya kuih. Kenapa itu? Egois. Ya Pak Ibu itulah ya. Jangan tiru itu kata Allah. Nabi saja bunuh. Ya Pak Ibu, orang yang paling egois itulah. Ya Yahudi, ya Israel lah Allah. Dia Pak Ibu, aku patang ising-ising Pak. Habis itu tiap tahun ada kurban di Palestina ya. Aku telepon salah seorang kawan yang dulu ACT Pak. Dinda, ada nak ini kurban di Palestina? Abang Ustaz, bakal ada kurban di situ. Nah, dia jauh yang gitu ya Bang Ustaz. Bayangkan. Nah, terus lah tanah tu lepak yang tak kena bom mana, mati semua. Ya Bapak Ibu. Ya, itulah kondisi. Bapak Ibu jangan lengah. Saudara kita dari bagi situ ya, tolong doakan terus ya. Donasi kita berikan. Bismillah. Ya, awak bisa langsung membantu, tapi itu yang kita bisa lakukan supaya kita ringan nanti Pak. Allah akan nanti. Hati-hati. Ya Bapak Ibu itu ya. Termasuk ini bagus ini saja. Itu bukan langsung mau minum Pak. Tapi kalau nanti saya mau minum. Demikianlah Pak karena betul di datang lewat Pak ya. Maaf Bapak ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pas ya? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Alhamdulillah boleh kami pulang Ustaz. Pulang awal ya. Dia pulang apa? Hah? Alentong lu Ustaz. Oh, ada sarapan. Ya. Oh, ada sarapan. Mengapa kalau mau ceramah agak sampai 10 dulu. Demikian Bapak Ibu, banyak maaf ya, mudah-mudahan kita
itu yang Allah inginkan. Demikian Bapak Ibu, kita tutup kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, jadikanlah ini ilmu yang kami amalkan ya Allah. Bantulah kami untuk bisa berkurban yang terbaik tahun ini ya Allah. Terimalah kurban kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana yang kumpulkan kami ya Allah di masjid iman ini, kami mohon ya Allah, kumpulkan pula kelak semua kami di surga. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas tadi tausiah Ustaz Mukhlis STHI tentang korban. Selalulah berkorban kalau punya uang, kalau nggak punya uang gigit jari. Sudah pakai cewek. Hah? Ke cewek itu sudah kamu ya. Masa ke cewek gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.